Halo sahabat semuanya. Sahabat, sejak dahulu, para nabi telah memperingatkan bahwa dunia ini memiliki batas waktunya. Tidak ada yang tahu kapan kiamat akan datang, kecuali Tuhan. Namun, Rasulullah telah memberi kita petunjuk tentang tanda-tandanya. Dan kini, banyak di antaranya mulai kita saksikan dengan mata kepala kita sendiri. Pertama, banyaknya fitnah dan kebohongan. Rasulullah bersabda, akan datang suatu masa di mana kebohongan dianggap sebagai kebenaran, dan kebenaran dianggap sebagai kebohongan. Orang yang jujur justru dianggap pendusta, sedangkan pendusta dipercaya. Di era media sosial, berita palsu menyebar cepat, dan banyak orang yang lebih percaya pada isu daripada fakta. Kedua, perzinahan dinormalisasikan. Dosa besar yang dulu dianggap aib, kini dibungkus dengan kata kebebasan dan mau bertanggung jawab. Hubungan di luar nikah dianggap wajar, bahkan ditampilkan secara terbuka di media, film, dan konten hiburan. Rasulullah telah mengabarkan bahwa menjelang kiamat, perzinahan akan merajalela dan manusia melakukannya tanpa rasa malu. Ketiga, pakaian seksi dianggap modern, sedangkan hijab dicaci maki. Fenomena ini nyata. Berpakaian terbuka dianggap sebagai tanda kepercayaan diri dan kemajuan. Sementara wanita yang menutup aurat justru dicibir, dianggap ketinggalan zaman atau fanatik. Padahal, Rasulullah telah mengingatkan akan muncul wanita berpakaian, tapi telanjang yang berpakaian tipis, ketat, atau memperlihatkan lekuk tubuh. Keempat, LGBT lesbian dinormalisasikan. Di banyak negara, bahkan di media, perilaku menyukai sesama jenis dianggap hak asasi manusia. Lebih mengkhawatirkan, generasi muda diarahkan untuk menerima hal itu sebagai sesuatu yang wajar. Padahal Tuhan dengan tegas mengharamkan perilaku ini dalam kisah kaum Nabi Lut. Ketika maksiat sudah dianggap normal, itu tanda semakin dekatnya akhir zaman. Kelima, umat Islam lebih senang pesta dan konser daripada meramaikan masjid. Fenomena yang menyedihkan. Banyak orang rela menghabiskan uang, waktu, dan tenaga untuk menghadiri konser, pesta, dan hiburan duniawi. Namun ketika azan berkumandang, masjid tetap sepi. Rasulullah telah mengingatkan bahwa akan datang masa di mana masjid indah secara fisik, namun kosong dari jamaah yang beribadah. Keenam, sungai Eufrat mulai mengering. Dalam hadis, Rasulullah mengabarkan bahwa menjelang kiamat, sungai Eufrat akan mengering dan menyingkapkan gunung emas yang akan menjadi fitnah besar bagi manusia. Kini, kenyataan itu mulai terlihat. Debit air sungai Eufrat terus berkurang, mengisyaratkan kebenaran sabda Nabi. Ketujuh, kutub utara mencair. Fenomena mencairnya es di kutub utara kini bukan lagi prediksi ilmuwan, tetapi fakta yang kita saksikan. Perubahan iklim ekstrem ini mengubah keseimbangan bumi dan menjadi tanda bahwa alam pun tengah bergerak menuju akhir yang telah Tuhan tetapkan. Kedelapan, penderitaan Palestina di tangan Zionis Israel. Setiap hari, dunia menyaksikan bagaimana rakyat Palestina, termasuk orang tua, wanita, dan anak-anak, terus menjadi korban bom dan peluru Zionis Israel. Darah mereka mengalir, rumah mereka hancur, sementara dunia banyak yang diam. Rasulullah telah memperingatkan bahwa di akhir zaman, umat Islam akan menjadi seperti buih di lautan, banyak jumlahnya, tetapi lemah karena terpecah dan jauh dari agamanya. Kesembilan, berkurangnya toleransi beragama. Di masa lalu, perbedaan keyakinan masih dihormati. Namun kini, banyak yang memusuhi hanya karena agama yang dianut berbeda. Di satu sisi, sebagian orang mulai membatasi ibadah umat beragama. Di sisi lain ada pula yang menghina keyakinan orang lain tanpa rasa takut. Ini adalah tanda bahwa hati manusia semakin keras dan jauh dari rahmat Tuhan. Kesepuluh, waktu berlalu begitu cepat. Hari-hari terasa singkat. Seperti yang dikabarkan Rasulullah bahwa waktu akan terasa semakin cepat. Setahun seperti sebulan. Sebulan seperti seminggu. Seminggu seperti sehari. Kesibukan dunia membuat kita lupa bahwa umur kita terus berkurang. Ke-11, banyaknya pembunuhan. Berita tentang konflik, perang, dan pembunuhan kini seolah menjadi hal biasa. Rasulullah bersabda, menjelang kiamat akan banyak terjadi pembunuhan. Bahkan pelaku dan korban seringkali tidak tahu apa alasan mereka saling membunuh.
Kedua belas, hilangnya ilmu dan munculnya kebodohan. Ini bukan berarti sekolah tutup, tapi ilmu agama semakin jarang diajarkan. Ulama wafat satu demi satu, dan banyak orang mengambil panutan dari tokoh yang tidak memiliki dasar ilmu yang benar. Ketiga belas, pemimpin yang tidak amanah. Amanah disia-siakan, kekuasaan digunakan untuk keuntungan pribadi, dan rakyat dibiarkan menderita. Rasulullah mengingatkan, ketika amanah diabaikan, maka tunggulah kehancuran. Lalu, apa yang harus kita lakukan agar kita tidak ikut terjerumus dalam arus tanda-tanda akhir zaman? Rasulullah telah memberi panduan. Inilah langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Pertama, perkuat iman dan ibadah. Shalat tepat waktu, perbanyak dzikir, membaca Al-Quran, dan menjaga amalan sunnah. Iman yang kuat adalah benteng dari fitnah akhir zaman. Kedua, jauhi lingkungan yang mengajak pada maksiat. Pilih teman yang mengingatkan pada kebaikan, karena iman kita bisa goyah hanya karena salah bergaul. Ketiga, menuntut ilmu agama. Ilmu adalah cahaya. Tanpa ilmu, kita mudah tertipu oleh kebohongan yang dibungkus kebenaran. Keempat, gunakan media sosial dengan bijak. Saring sebelum sharing. Jangan ikut menyebarkan fitnah, kebencian, atau konten yang mengundang dosa. Kelima, hidupkan masjid. Perbanyak shalat berjamaah, ikut kajian, dan ajak keluarga untuk mencintai rumah Tuhan. Keenam, berani menolak normalisasi dosa. Jangan takut dicemooh saat membela kebenaran. Ingat, di akhir zaman, mempertahankan iman seperti menggenggam bara api. Sahabat, jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, komen, dan like ya sahabat. Terima kasih.